Pagi itu, matahari menyorot lembut melalui jendela besar rumah kami. Rumah itu bukan rumah biasa, bagi aku, Rani, rumah ini adalah warisan penuh kenangan dari almarhum orang tuaku. Setiap sudutnya mengandung cerita, dinding yang pernah menjadi kanvas coretan masa kecilku, halaman belakang tempat aku dulu bermain lompat tali bersama teman-teman, dan dapur di mana ibuku mengajarkan resep-resep masakan keluarga. Rumah ini adalah simbol kehangatan dan keberlangsungan, tempat yang membuatku selalu merasa aman. Dan aku, setelah menikah dengan Fajar 5 tahun lalu, berharap rumah ini akan menjadi saksi perjalanan cinta kami hingga menua. Fajar, suamiku, awalnya adalah sosok yang kukagumi. Gagah, pintar berbicara, dan terlihat penuh ambisi. Dia bekerja di sebuah perusahaan pemasaran, dan dulu, setidaknya di awal pernikahan, dia sangat perhatian. Setiap pagi ia menyiapkan secangkir kopi untukku, membantuku menjemur pakaian, bahkan sering mengajakku berjalan-jalan sore sekadar menghirup udara segar. Namun, entah sejak kapan, semua itu berubah. Beberapa bulan terakhir, Fajar mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur, sayang. Klien lagi banyak. Kadang dia bahkan tak pulang sama sekali, mengaku harus menemani rekan kerja yang sedang merayakan kesuksesan proyek. Aku mencoba percaya, meski hatiku mulai dipenuhi tanda tanya. Yang membuatku semakin curiga adalah perubahan kebiasaannya. Fajar jadi sangat menjaga ponselnya, bahkan dibawa ke kamar mandi. Pesan masuk langsung dia hapus, panggilan telepon sering dia angkat sambil keluar rumah, jauh dariku. Suatu malam, ketika aku duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian, aku melihatnya pulang dengan kemeja beraroma parfum wanita. Aroma itu begitu asing, bukan parfum yang pernah kupakai, dan jelas bukan parfum teman-teman kerja pria. Aku menatapnya dengan tatapan bertanya, tapi dia hanya berkata santai. Oh, tadi kena semprot parfum promosi di kantor. Ada yang jualan di lobi. Aku ingin percaya, tapi logikaku tak bisa membenarkan alasan itu. Sampai suatu sore, aku melihatnya di parkiran pusat perbelanjaan. Aku baru saja keluar dari toko bahan kue ketika mataku menangkap sosok yang sangat familiar, Fajar. Dia bersama seorang wanita muda, cantik, dengan rambut tergerai indah dan pakaian modis. Mereka tertawa bersama, tangan Fajar menggenggam erat tangan wanita itu. Bukan hanya itu, dia bahkan membukakan pintu mobil untuknya, sesuatu yang sudah lama tidak pernah ia lakukan untukku. Aku berdiri terpaku di balik pilar parkiran, jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar, kepalaku penuh suara berbisik, itu suamimu, Rani, bersama wanita lain. Aku tak berani menghampiri. Aku takut, bukan pada dia, tapi pada kenyataan yang mungkin akan keluar dari mulutnya. Malam itu, ketika Fajar pulang, aku mencoba mengorek penjelasan. Jar, kamu tadi sore ke mall? Dia menatapku sebentar, lalu melirik ponselnya. Iya, ada meeting sama klien di kafe. Sama klien, atau sama wanita itu, suaraku mulai bergetar. Fajar langsung memasang wajah kesal. Kamu mulai lagi, Ran? Tolonglah, jangan lebay. Aku capek kerja seharian, jangan ditambah drama nggak jelas. Sejak malam itu, aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan, tapi dia menutup rapat semua pintu penjelasan. Beberapa minggu kemudian, Fajar mendadak mengajakku bicara serius di ruang tamu. Ran, aku kepikiran, gimana kalau rumah ini kita jual? Aku langsung terperanjat. Apa? Jual rumah? Ini rumah peninggalan orang tuaku, Jar. Kenapa harus dijual? Dia menghela napas, lalu mencoba membujuk. Kita bisa dapat uang besar, Ran. Aku mau mulai usaha. Kalau usahanya lancar, kita bisa beli rumah yang lebih bagus. Aku menatapnya tak percaya. Kalau memang butuh modal usaha, kita bisa cari cara lain. Kenapa harus rumah ini? Dia mulai emosi. Kamu ini egois banget. Ya, nggak mau dukung suami sendiri. Aku ini mau masa depan kita, tapi kamu malah ngehalangin. Aku menolak keras. Rumah ini adalah satu-satunya harta yang benar-benar menjadi milikku sebelum menikah. Dan anehnya, dia tampak semakin memaksa, seolah rumah ini adalah satu-satunya jalan. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang membersihkan meja kerja di rumah,
Aku menemukan map dokumen yang terselip di bawah tumpukan kertas. Saat kubuka, aku membeku. Itu adalah dokumen jual beli rumah, lengkap dengan tanda tanganku. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu aku tidak pernah menandatangani dokumen itu. Bagaimana bisa tanda tanganku ada di sana? Lalu aku teringat, beberapa bulan lalu, Fajar pernah memintaku menandatangani berkas perpanjangan asuransi sambil terburu-buru. Ternyata, ia memanfaatkan tanda tanganku untuk hal yang lebih keji. Aku ingin menanyakannya, tapi belum sempat aku bicara, Fajar pulang dengan wajah sumringah sambil membawa kunci mobil baru. Mobil mewah berwarna hitam mengkilap terparkir di halaman. Lihat, Ran. Bagus kan? Ini buat usaha, biar klien percaya sama kita. Tapi naluriku berkata lain. Mobil ini bukan untuk usaha, dan benar saja, 2 hari kemudian aku melihat mobil itu dipakai oleh wanita yang sama di parkiran mal dulu. Malam itu aku menunggunya pulang. Ketika mobil hitam itu masuk halaman, aku berdiri di depan pintu. Jar, kamu sudah jual rumah ini, kan? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia tersenyum sinis. Iya. Dan apa masalahnya? Sekarang kita punya uang, kita bisa mulai hidup baru. Hidup baru? Sama aku? Atau sama wanita itu? Wajahnya langsung berubah masam. Ran, jangan bawa-bawa itu. Lagi pula, aku pikir lebih baik kamu balik aja ke rumah orang tuamu untuk sementara. Aku sibuk sekarang, nggak bisa ngurusin kamu. Kata-katanya seperti petir menyambar di siang bolong. Jadi, kamu jual rumah peninggalan orang tuaku, belikan mobil untuk selingkuhanmu, lalu mengusirku. Suaraku meninggi, mataku mulai berair. Dia hanya diam sebentar, lalu berkata dingin, anggap aja ini jalan terbaik. Malam itu aku mengemasi barang-barangku dengan tangan gemetar. Foto-foto kenangan, pakaian secukupnya, dan beberapa perhiasan yang tersisa. Air mata terus mengalir tanpa henti. Aku keluar dari rumah itu dengan hati yang remuk, sementara Fajar tetap duduk di ruang tamu menatap layar ponselnya, tak peduli. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Untungnya, meski mereka sudah tiada, rumah kecil mereka masih ada, ditempati oleh adikku. Dia menyambutku dengan pelukan hangat, mencoba menguatkanku meski aku tak henti-hentinya menangis. Malam itu, di kasur tipis di kamar lamaku, aku menatap langit-langit sambil berkata pada diriku sendiri. Rani, kamu nggak boleh hancur selamanya. Kalau dia bisa tega seperti itu, kamu harus buktikan bahwa kamu bisa berdiri tanpa dia. Dan disitulah, perlahan, awal kebangkitanku dimulai. Angin malam menusuk tulang, tapi bukan itu yang membuatku menggigil. Yang membuat tubuhku kaku dan dingin adalah kenyataan bahwa suamiku sendiri, orang yang dulu berjanji akan melindungiku, baru saja merampas rumah peninggalan orang tuaku dan memintaku pergi. Aku masih berdiri di ruang tamu saat Fajar meraih remote televisi, menyalakan saluran olahraga, seakan apa yang baru ia lakukan hanyalah hal biasa. Seakan mengusir istrinya sendiri hanyalah pekerjaan ringan setelah seharian sibuk. Aku masuk ke kamar. Di sana, suasana terasa begitu asing. Dulu kamar ini adalah tempat kami bercanda, bercumbu, dan merencanakan masa depan. Kini, rasanya seperti ruangan kosong yang dingin, meski semua perabotan masih ada. Tanganku mulai mengemasi pakaian ke dalam koper. Setiap lipatan kain membuat hatiku semakin sobek. Aku mengambil foto pernikahan kami yang tergantung di meja rias, aku tersenyum bahagia dalam gaun putih, sementara Fajar di sebelahku menggenggam tanganku erat. Aku menatap foto itu lama, sebelum akhirnya meletakkannya kembali. Tidak, aku tidak mau membawa kenangan itu bersamaku. Suara pintu kamar terbuka. Fajar masuk tanpa ekspresi. Kamu jangan bawa terlalu banyak barang, Ran. Nanti susah diangkut, katanya datar. Aku menoleh dengan tatapan tajam. Susah diangkut? Aku ini istrimu, bukan barang pindahan yang seenaknya kamu atur. Dia mengangkat bahu. Aku cuma mau semua ini selesai cepat. Aku capek sama drama. Drama. Begitu dia menyebutnya, sebuah kata yang meremehkan segala rasa sakitku. Setelah koper selesai, aku berjalan ke meja dekat pintu depan. Di sana tergantung kunci rumah, kunci yang selama ini memberi rasa aman. Aku memegangnya erat, lalu menatap Fajar yang berdiri di ambang pintu.
Ini rumah orang tuaku, Jar. Kamu tahu itu. Kamu bahkan tinggal di sini tanpa mengeluarkan sepeser pun uang untuk membelinya. Dan sekarang, kamu tega menjualnya demi wanita lain. Dia menghela napas panjang, lalu berkata, Ran, kamu lihat dari sudut pandang kamu sendiri. Aku punya mimpi, aku butuh modal, dan Lia, dia mengerti aku. Dia dukung aku. Kamu selalu menolak ideku. Aku menatapnya tak percaya. Jadi karena aku nggak setuju menjual rumah ini, kamu memilih dia. Dia menatapku lurus-lurus. Ya, setidaknya dia nggak ribet. Hatiku seperti diremukkan. Tanpa sadar, aku meletakkan kunci itu di meja, sebuah simbol bahwa aku benar-benar tidak punya tempat lagi di sini. Aku keluar dari rumah itu, menenteng koper, menuruni tangga teras yang pernah kusapu setiap pagi. Udara malam terasa begitu pengap. Tak ada ucapan perpisahan, tak ada penyesalan dari mulutnya. Dia hanya berdiri di ambang pintu, menatapku seakan aku hanya tamu yang terlalu lama menginap. Ketika aku berjalan menjauh, aku menoleh sekali. Lampu ruang tamu masih menyala, dan kulihat siluetnya duduk santai di sofa, memegang ponsel. Dia bahkan tak menutup pintu setelah aku pergi. Aku tiba di rumah orang tuaku menjelang tengah malam. Rumah itu sederhana, berdinding semen polos, dengan halaman kecil yang dipenuhi pot bunga milik adikku, Rika. Begitu aku mengetuk pintu, Rika membukanya. Wajahnya langsung berubah cemas melihat mataku sembab. Mbak, kenapa? Kok bawa koper? Aku tak mampu menjawab. Air mata kembali mengalir. Rika segera memelukku erat, membiarkanku menangis di bahunya. Masuk dulu, Mbak. Cerita nanti aja. Di dalam, aku duduk di sofa lusuh yang dulu jadi tempat kami menonton TV bersama orang tua. Rasanya seperti pulang ke masa lalu. Bedanya, kini aku kembali bukan sebagai anak yang ceria, tapi sebagai istri yang terbuang. Hari-hari setelah itu adalah yang terberat dalam hidupku. Aku terbangun setiap pagi dengan mata bengkak, masih setengah berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi kenyataannya, rumah itu sudah bukan milikku, dan suamiku memilih wanita lain. Rika mencoba menghiburku dengan lelucon atau mengajakku keluar rumah, tapi aku hanya ingin berdiam di kamar. Nafsu makan hilang, semangat hidup pun lenyap. Aku merasa gagal, tak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai anak yang tak mampu menjaga warisan orang tuanya. Yang paling menyakitkan adalah kabar yang kudengar dari tetangga. Mobil mewah yang dibeli Fajar kini sering terlihat di kawasan elit, dikendarai oleh Lia, wanita itu. Kadang mereka bahkan makan di restoran yang dulu sering kami kunjungi bersama. Sekitar 2 minggu kemudian, Fajar datang. Ia berdiri di depan pagar rumah orang tuaku, mengenakan kemeja santai, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Rika yang membukakan pintu langsung memasang wajah dingin. Aku mau ketemu Rani, katanya singkat. Aku keluar, meski jantungku berdegup kencang. Apalagi, Jar? Mau ambil apa lagi dari aku? Tanyaku ketus. Dia tersenyum tipis. Enggak. Aku cuma mau kasih tahu, uang hasil penjualan rumah udah kepake semua buat usaha. Oh ya? Aku juga mau ambil sertifikat motor. Itu kan dulu kita beli bareng. Aku menggeleng pelan. Enggak ada lagi yang bisa kamu ambil dari aku. Sertifikat itu atas nama aku. Silakan pulang. Dia menatapku sejenak, lalu berkata sinis, ya udah. Nanti kalau nyesel, jangan salahin aku. Aku berdiri mematung, menatap punggungnya menjauh. Nyatanya, dia sama sekali tak berniat menyesal. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil memandang langit. Rika duduk di sebelahku, menyerahkan segelas teh hangat. Mbak, aku tahu sekarang semua terasa berat. Tapi hidup nggak berhenti di sini. Kamu masih punya masa depan. Aku menghela napas. Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana, Ri. Rika menepuk pundakku. Mulai dari yang kecil. Dari yang kamu bisa. Nggak usah mikir balas dendam sekarang. Fokus aja ke dirimu sendiri. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Mungkin benar. Aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku bisa memilih apa yang akan kulakukan setelah ini. Beberapa hari kemudian, aku mulai membereskan diri. Kupotong rambutku sedikit, bukan untuk mempercantik,
tapi untuk memberi tanda bahwa aku memulai bab baru. Aku juga mulai membantu Rika di kios kecilnya di pasar. Awalnya hanya mengisi waktu, tapi dari situ aku melihat secercah harapan. Ternyata aku masih bisa bekerja, masih bisa berinteraksi dengan orang lain, dan masih bisa tertawa, meski sedikit. Di sela-sela membantu di kios, aku mulai membaca buku-buku bisnis bekas yang kutemukan di lemari lama ayah. Ada satu buku tentang properti yang menarik perhatianku. Entah kenapa, hatiku berbisik bahwa disinilah jalanku nanti. Hari-hari di rumah orang tuaku terasa panjang dan kosong. Setiap pagi, aku bangun bukan karena alarm atau sinar matahari, tapi karena rasa sesak di dada. Aku memandangi langit-langit kamar, mencoba mengumpulkan alasan untuk turun dari tempat tidur. Kadang, aku tak menemukannya sama sekali. Rika tak pernah berhenti memberi semangat, tapi aku tahu dia juga khawatir. Matanya selalu memerhatikanku diam-diam, seakan takut aku melakukan hal bodoh. Setiap kali mengingat rumah peninggalan orang tuaku, hatiku seperti diremas. Rumah itu bukan sekadar bangunan, itu adalah kenangan, keamanan, dan warisan yang seharusnya aku jaga. Semua hilang, bukan karena bencana alam, bukan karena kesalahan tak terduga, tapi karena orang yang seharusnya melindungiku. Lebih parah lagi, setiap aku ke pasar membantu Rika, selalu ada saja orang yang menyebar kabar. Kasihan si Rani, rumahnya dijual suaminya. Istrinya ditinggal demi cewek muda, ya? Cantik sih, tapi kok tega? Bisik-bisik itu menusuk telinga. Aku pura-pura tak mendengar, tapi di dalam hati, aku ingin berteriak. Suatu malam, aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit penuh bintang. Rika duduk di sebelahku, menyeruput teh hangat. "Mbak, aku mau tanya sesuatu," katanya pelan. Aku menoleh. "Apa? Kalau ada kesempatan mulai dari nol, Mbak mau ambil nggak?" Aku terdiam. Mulai dari nol? Aku bahkan nggak tahu mau mulai dari mana. Rika tersenyum kecil. "Aku tahu kamu lagi jatuh, tapi kamu punya sesuatu yang orang lain nggak punya, pengalaman hidup. Kamu pernah ngurus rumah itu, pernah urus keuangan keluarga. Itu bisa jadi modal, loh." Aku tertawa hambar. "Modal apa?" "Modal ditipu suami sendiri." Rika menggeleng. "Modal untuk belajar." "Mbak, aku serius. Jangan biarkan dia menang. Dia udah ngambil rumah Mbak, jangan sampai dia ngambil masa depan Mbak juga." Kata-kata itu menusukku. Malam itu aku tak bisa tidur. Di kepalaku, pertanyaan Rika terus terulang. Kalau ada kesempatan mulai dari nol, mau ambil nggak? Keesokan paginya, aku memutuskan ikut Rika ke kios di pasar. Awalnya aku hanya membantu mengatur barang dan melayani pembeli. Tapi dari situ, aku mulai merasa sedikit berguna. Rasanya berbeda ketika seseorang tersenyum padamu karena kamu membantunya, meski hanya hal kecil seperti menyiapkan sayur atau menghitung kembalian. Suatu hari, seorang pelanggan bercerita bahwa ia baru saja menjual rumahnya. Aku mendengar sepintas, tapi cukup untuk memicu rasa penasaran. Aku mulai bertanya, bagaimana prosesnya? Siapa yang mengurusnya? Berapa lama sampai terjual? Pelanggan itu dengan senang hati menjelaskan, dan di kepalaku mulai terbentuk gambaran samar tentang bisnis properti. Malamnya, aku mencari-cari buku lama di lemari ayah. Di tumpukan paling bawah, aku menemukan buku tebal berjudul Dasar-Dasar Bisnis Properti yang sampulnya sudah menguning. Di halaman pertama ada coretan tangan ayahku. Jangan takut memulai, bahkan dari nol. Aku membacanya pelan-pelan. Buku itu membahas tentang cara menilai properti, negosiasi dengan pembeli, dan pentingnya membangun reputasi. Semakin aku membaca, semakin aku merasa ini menarik. Bukan hanya sebagai bisnis, tapi sebagai cara untuk merebut kembali harga diriku. Ironisnya, rumahku memang diambil lewat properti, dan mungkin aku akan mengembalikannya lewat properti juga. Aku tak punya banyak uang. Perhiasan yang tersisa hanya beberapa cincin dan gelang pemberian ibu. Hatiku berat melepasnya, tapi aku tahu perhiasan itu bisa menjadi modal awal. Aku menjualnya ke toko emas di pasar, uangnya tak seberapa, tapi cukup untuk mengikuti beberapa seminar properti dan membeli buku tambahan. Rika mendukung penuh. Dia bahkan memberiku sedikit tabungan miliknya. Anggap aja investasi kembak sendiri,
katanya sambil tersenyum. Aku berjanji dalam hati akan mengembalikan setiap rupiah yang dia berikan. Aku mulai menghadiri seminar gratis di balai kota. Duduk di barisan paling belakang, aku mencatat setiap kata pembicara. Awalnya aku merasa minder, peserta lain berpakaian rapi, membawa laptop, sementara aku hanya membawa buku catatan dan bolpoin. Tapi aku tak peduli. Aku datang untuk belajar, bukan untuk pamer. Setelah beberapa minggu, aku memberanikan diri mendaftar sebagai agen lepas di sebuah kantor properti kecil. Pemiliknya, Pak Dedi, memandangku skeptis. Ibu punya pengalaman jual beli rumah? Aku menggeleng. Belum. Tapi saya mau belajar, Pak. Dia menghela napas. Oke, saya kasih coba. Komisi cuma dapat kalau berhasil jual. Nggak ada gaji bulanan. Aku mengangguk. Bagiku, ini sudah cukup, yang penting pintu awal terbuka. Ternyata, menjadi agen properti tak semudah yang kubayangkan. Hari-hari pertama, aku hanya memegang brosur dan mencoba menawarkan rumah kepada orang-orang. Banyak yang menolak mentah-mentah. Ada yang mengabaikan, ada yang memandang sinis. Setiap penolakan menusuk, tapi aku mencoba mengingat kata-kata ayah di buku itu, bisnis ini butuh kesabaran. Rika sering bertanya, Mbak enggak capek? Aku menjawab, capek. Tapi kalau aku berhenti, aku enggak akan pernah tahu aku bisa sampai mana. Suatu sore, saat aku sedang mengantarkan brosur ke sebuah warung kopi, aku bertemu seorang bapak paruh baya bernama Pak Surya. Dia sedang mencari pembeli untuk rumahnya di pinggir kota. Rumah itu sudah lama kosong karena anak-anaknya merantau. Aku mendengarkan ceritanya dengan sabar, lalu menawarkan bantuan untuk memasarkannya. Pak Surya setuju, meski dengan wajah ragu. Kalau nggak laku, kamu jangan marah ya, katanya. Aku tersenyum. Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu, Pak. Butuh hampir 2 bulan, tapi akhirnya aku berhasil menemukan pembeli. Rasanya tak bisa digambarkan ketika Pak Surya menepuk bahuku dan berkata, kamu hebat, Nak. Saya nggak nyangka rumah ini bisa laku secepat itu. Komisi pertama yang kudapat memang tak besar, tapi cukup untuk membuatku percaya diri. Aku membelikan Rika makan malam sebagai ucapan terima kasih. Ini baru awal, Rit. Aku belum mau berhenti, kataku sambil tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumahku sendiri, aku tidur dengan hati tenang, karena aku tahu aku sedang berjalan menuju sesuatu yang besar. Komisi pertamaku sebagai agen properti bukanlah jumlah yang fantastis, tapi bagiku itu seperti secercah cahaya di ujung lorong gelap. Rasanya seperti bukti bahwa aku masih punya kemampuan, bahwa masa depanku belum berakhir. Aku menatap amplop berisi uang itu lama sekali sebelum akhirnya menyimpannya di laci meja kerja kecil di kamar. Dalam hati aku berjanji, ini akan jadi langkah pertama menuju sesuatu yang besar. Hari-hariku kembali diisi aktivitas. Pagi-pagi aku berangkat membawa tas berisi brosur, kamera bekas pinjaman dari Rika, dan buku catatan. Aku memotret rumah-rumah yang ingin dijual pemiliknya, mencatat detailnya, lalu menawarkan pada calon pembeli yang kutemui di berbagai tempat. Tidak jarang aku mendapat penolakan keras. Ada yang berkata sinis, agen properti sekarang banyak, semua sama aja. Ada pula yang pura-pura tertarik lalu hilang tanpa kabar. Namun, aku punya satu senjata yang kupelajari dari buku peninggalan ayah, kepercayaan. Aku berusaha jujur dalam setiap penawaran. Kalau rumah punya kekurangan, aku sebutkan. Kalau harga terlalu tinggi, aku jelaskan alasannya. Ternyata, sikap itu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat telepon dari Pak Surya, pemilik rumah pertama yang berhasil kujual. Rani, ada tetangga saya mau jual rumah. Saya kasih nomor kamu ke dia? Ya. Itu menjadi pola yang sering terjadi. Orang-orang yang pernah bekerja denganku merekomendasikan jasaku ke teman atau kerabat mereka. Aku tak perlu lagi berdiri seharian di pasar membagikan brosur, orang mulai datang kepadaku. Dengan sebagian komisi yang kukumpulkan, aku mendaftar kursus singkat manajemen properti di kota. Di sana aku belajar tentang strategi pemasaran digital, fotografi properti, dan hukum perjanjian jual-beli.
Awalnya aku minder karena sebagian besar peserta adalah agen berpengalaman dengan penampilan profesional, sementara aku hanya membawa laptop pinjaman dan pakaian sederhana. Tapi setiap kali ada sesi diskusi, aku aktif bertanya. Instrukturnya, seorang pengusaha properti sukses bernama Bu Ratri, mulai memperhatikanku. Saya suka semangat kamu, Rani, katanya suatu hari. Kalau kamu konsisten, kamu bisa lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Kata-kata itu menjadi bahan bakar semangatku. Meski penjualan mulai meningkat, hidupku masih sederhana. Aku masih tinggal di rumah orang tua bersama Rika, dan setiap pemasukan sebagian besar kuputar kembali untuk modal pemasaran, iklan online, transportasi ke lokasi, dan perbaikan kecil di rumah yang kutangani. Kadang, di tengah malam, aku merasa lelah sekali. Badan remuk karena seharian berkeliling, pikiran penat memikirkan strategi. Tapi setiap kali rasa putus asa muncul, aku mengingat wajah puas Pak Surya waktu rumahnya terjual, atau senyum pelanggan yang mendapat rumah impian mereka. Itu cukup untuk membuatku bangun keesokan harinya. Suatu pagi, Bu Ratri menelponku. Rani, saya ada proyek perumahan baru di pinggiran kota. Kalau mau, kamu bisa jadi agen eksklusif untuk beberapa unit. Komisinya lebih besar dari biasanya. Aku hampir tak percaya. Ini adalah kesempatan yang jarang diberikan pada agen baru. Aku langsung menerima tawaran itu. Proyek itu sukses besar. Dalam waktu 4 bulan, aku berhasil menjual hampir semua unit yang diberikan padaku. Dari komisi yang kuterima, untuk pertama kalinya aku bisa menabung jumlah yang cukup signifikan. Suatu malam, aku duduk bersama Rika di teras. Rit, aku kepikiran mau buka usaha sendiri. Nggak mau selamanya jadi agen di bawah orang. Rika menatapku, tersenyum lebar. Kalau menurutku, kamu sudah siap. Kamu punya pengalaman, punya koneksi, dan punya tekad. Beberapa minggu kemudian, aku mendaftarkan badan usaha kecil bernama Rani Property. Awalnya aku hanya punya satu ruang kantor mungil di ruko sederhana, meja bekas, dan 2 kursi. Tapi di dinding kutempel foto-foto rumah yang pernah kujual sebagai pengingat bahwa semua ini berawal dari langkah kecil. Aku merekrut 2 orang staf, Dina, seorang lulusan SMK yang cekatan, dan Riko, seorang fotografer lepas yang pandai memotret rumah agar terlihat menarik. Kami bertiga bekerja seperti keluarga. Mereka tahu perjalanan hidupku, dan kami sama-sama bertekad membesarkan usaha ini. Pemasaran kami tak hanya lewat brosur, tapi juga media sosial. Riko memotret rumah dengan pencahayaan terbaik, Dina mengatur jadwal kunjungan, sementara aku fokus bernegosiasi dengan pemilik dan calon pembeli. Kesuksesan kecil ini ternyata mengundang persaingan. Beberapa agen lama merasa tersaingi dan mulai menyebarkan rumor buruk, mengatakan aku tidak berpengalaman atau bahkan menuduhku memalsukan harga. Awalnya aku marah, tapi Bu Ratri menasehati. Di bisnis ini, kalau kamu mulai dilihat sebagai ancaman, artinya kamu sudah berada di jalur yang benar. Jangan habiskan energi untuk melawan gosip. Buktikan saja dengan hasil. Aku mengikuti nasihatnya. Perlahan, gosip itu menghilang, digantikan oleh reputasi yang semakin baik. Tahun kedua, Rani Property, aku mendapat tawaran tak terduga dari seorang investor kecil. Ia ingin bekerja sama membangun beberapa unit rumah sederhana di lahan miliknya. Awalnya aku ragu, aku belum pernah jadi developer. Tapi setelah menghitung risiko dan melihat potensi pasar, aku setuju. Proyek itu penuh tantangan, izin bangunan, pengawasan pekerja, hingga urusan anggaran yang ketat. Aku sering pulang larut malam, kakinya pegal, tapi hatiku berdebar setiap melihat pondasi mulai berdiri. 6 bulan kemudian, rumah-rumah itu terjual habis. Keuntungan dari proyek itu menjadi modal besar pertamaku untuk memperluas bisnis. Dengan modal yang terkumpul, aku pindahkan kantor ke lokasi yang lebih strategis. Logo perusahaan diperbarui, seragam staf dibuat, dan jaringan kerjasama meluas. Kini, bukan hanya rumah yang kami jual, kami juga menangani apartemen, ruko, dan lahan kosong. Setiap kali aku melewati kantor dengan papan bertuliskan Rani Property Development, ada rasa bangga yang sulit dijelaskan. 3 tahun lalu, aku diusir dari rumahku sendiri.
Sekarang, aku membantu orang lain memiliki rumah impian mereka. Meski hidupku mulai stabil, sesekali bayangan Fajar dan Lia muncul di pikiranku. Aku tak tahu kabar mereka, dan aku tak mencarinya. Bagiku, masa lalu adalah luka yang kini sudah menjadi bekas, tetap ada, tapi tak lagi sakit. Yang ku tahu, aku tak akan pernah lagi membiarkan orang lain mengendalikan hidupku. 3 tahun sejak Rani Property Development berdiri, bisnis itu tumbuh pesat. Aku sudah memiliki 8 staf tetap, 2 fotografer lepas, dan jaringan mitra luas di beberapa kota. Kantor kami berada di ruko 2 lantai di lokasi strategis, dengan kaca depan besar dan logo perusahaan terpampang jelas. Hidupku kini tenang. Pagi kuisi dengan rapat, siang untuk kunjungan lapangan, dan malam dengan perencanaan proyek baru. Hubungan dengan Rika semakin erat, ia menjadi manajer pemasaran sekaligus sahabat terbaik. Aku pikir semua masa lalu sudah tertinggal jauh, sampai hari itu tiba. Siang itu, hujan turun rintik-rintik. Kantor sepi, hanya ada aku, Dina, dan Riko. Aku sedang menandatangani beberapa dokumen ketika pintu kaca terbuka. Seorang pria masuk, mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang yang warnanya mulai pudar. Wajahnya kurus, kulitnya tampak lebih gelap karena sering terpapar matahari, dan rambutnya sedikit berantakan. Aku butuh beberapa detik untuk mengenali raut itu. Fajar. Tanganku refleks berhenti menulis. Dadaku terasa sesak, seperti seseorang baru saja memutar kembali waktu. Permisi, saya mau tanya soal rumah di daerah Bukit Jaya yang diiklankan di media sosial, katanya sambil menatap Dina, mengabaikan keberadaanku di meja belakang. Suaranya masih sama, tapi ada nada lelah yang dulu tak pernah ada. Dina, yang belum tahu siapa dia, mempersilakannya duduk. Baik, Pak. Rumah di Bukit Jaya itu tipe 3672, harga bisa dicicil, DP ringan. Apakah Bapak mau bertemu langsung dengan pemilik atau negosiasi lewat kami? Saya mau cicil, soalnya tabungan belum banyak. Jawabnya, matanya menunduk. Aku tak tahan lagi. Aku bangkit dari kursi dan berjalan pelan mendekat. Dina sempat menoleh dan tersenyum kecil, mungkin mengira aku akan mengambil alih negosiasi seperti biasa. Calon pembeli kita, Mbak, bisik Dina. Fajar menoleh. Matanya membulat. Dia membeku, seperti melihat hantu. Rani. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar di tengah suara hujan. Aku menatapnya tanpa senyum. Pak Fajar, sudah lama. Dia berdiri canggung, tangannya gemetar. Aku nggak nyangka, ini, perusahaan kamu. Iya, jawabku singkat. Rani Property Development. Ada yang bisa saya bantu? Di detik itu, ingatanku melayang kembali ke malam ketika dia pergi meninggalkan aku dan anak-anak, memilih Lia dan rumah yang dulu kami bangun bersama. Aku ingat wajahnya yang tanpa rasa bersalah, kata-katanya yang menusuk, dan bagaimana aku harus memulai hidup dari nol. Kini dia berdiri di depanku, bukan lagi pria berpenampilan rapi yang dulu penuh percaya diri, tapi seseorang yang terlihat kalah oleh keadaan. Rani, aku minta maaf. Waktu itu aku salah. Lia. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kalau kamu datang ke sini untuk membicarakan masa lalu, maaf, aku tidak tertarik. Kalau untuk urusan rumah, kita bisa lanjutkan secara profesional. Dia menelan ludah. Aku cuma butuh rumah, Ran. Sekarang aku nggak punya tempat tinggal tetap. Lia, dia sudah pergi. Aku cuma kerja serabutan. Tabungan pun pas-pasan. Dina menatapku bingung, mulai sadar ada ketegangan yang tak biasa. Aku memberi isyarat agar dia meninggalkan kami berdua. Saat kami duduk berhadapan, aku merasa ada 2 suara di kepalaku. Satu berkata, balas dendam. Ini waktunya. Buat dia merasakan pahitnya ditolak. Suara lain berkata, jangan turunkan dirimu ke level yang sama. Tunjukkan kalau kamu sudah menang. Baik, Pak Fajar, kataku dingin. Rumah tipe 3672 di Bukit Jaya harganya 250 juta. DP minimal 20%, cicilan bisa diatur sesuai kemampuan, tapi kami perlu bukti penghasilan dan data lengkap. Dia menunduk, wajahnya memerah. Aku nggak bisa DP sebesar itu sekarang. Bisa nggak?
Dicicil DP-nya? Atau, mungkin aku kerja sama kamu, bantu jual rumah, sambil nyicil? Aku menatapnya lama. Dulu, aku pernah memohon padanya untuk mempertahankan rumah kami, dan dia menolak mentah-mentah. Sekarang, dia duduk di hadapanku, memohon kesempatan. Ada rasa puas melihatnya seperti itu, tapi ada juga bagian dalam diriku yang kasihan. Namun, aku tahu, memberi dia kesempatan bekerja di perusahaanku bisa membuka luka lama. Fajar, di sini kami tidak menerima karyawan tanpa proses seleksi. Kalau mau daftar, silakan kirim CV. Untuk rumah, aturan kami sama untuk semua pembeli. Tidak ada pengecualian. Dia mengangguk pelan, seperti menerima tamparan tak kasat mata. Baik, aku mengerti. Dia berdiri, hendak pergi. Tapi sebelum melangkah keluar, dia berbalik. Rani, kamu hebat. Aku menyesal telah meninggalkan kamu. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya pergi sambil mendengar suara pintu kaca menutup pelan. Begitu dia pergi, Dina kembali masuk. Mbak, itu, kenalannya? Kayaknya tadi tegang banget. Aku hanya tersenyum tipis. Ya, bisa dibilang begitu. Orang masa lalu. Namun, setelah Dina keluar lagi, aku duduk sendirian di ruanganku, menatap jendela yang berembun oleh hujan. Rasanya aneh, ada kepuasan, tapi juga kesedihan. Mungkin karena aku sadar, meski aku sudah menang dalam hal kehidupan, bagian dari diriku dulu pernah mencintai pria itu. Dan melihatnya hancur, entah kenapa, tetap menyisakan luka samar. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari salah satu rekan bisnis bahwa Fajar mencoba bekerja di agen properti kecil di pinggir kota. Dia berusaha keras, tapi hasilnya belum banyak. Aku hanya mengangguk saat mendengar cerita itu, mencoba tidak terlalu memikirkan. Namun, suatu malam, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Rani, terima kasih sudah mau bicara sama aku waktu itu. Aku akan berusaha bangkit lagi, walaupun dari nol. Jaga dirimu. Aku tidak membalas. Bukan karena benci, tapi karena aku tahu, bab kami sudah selesai. Musim hujan tahun itu lebih deras dari biasanya. Beberapa kali banjir kecil menggenangi jalan-jalan kota, membuat perjalanan bisnis agak terhambat. Namun, perusahaanku tetap berjalan stabil, bahkan mulai ekspansi ke kota tetangga. Hidupku sudah benar-benar tenang. Semua urusan masa lalu nyaris tidak pernah mengganggu, setidaknya sampai satu telepon datang pada suatu malam yang dingin. Pukul 9 malam, aku sedang menyusun proposal untuk proyek perumahan baru ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Suara di ujung sana terdengar gugup. Mbak, ini, saya Dina, teman lama Mbak dari kampung. Maaf ganggu, saya sekarang tinggal dekat rumah kontrakan Fajar. Aku terdiam. Nama itu lagi? Ada apa, Dina? Fajar, dia sakit parah. Nggak ada keluarga yang urus. Lia sudah lama pergi, katanya pindah keluar kota. Tetangga cuma bisa bantu seadanya. Saya kepikiran, mungkin Mbak mau lihat dia. Dadaku terasa sesak. Aku tidak langsung menjawab. Bagian dari diriku ingin berkata, itu bukan urusan saya lagi. Tapi bagian lain, merasa tidak tega. Baik, kirim alamatnya, ucapku akhirnya. Setengah jam kemudian, aku mengendarai mobil melewati jalanan basah, lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Alamat yang Dina kirim membawaku ke sebuah gang sempit di pinggiran kota. Rumah kontrakan itu kecil, dindingnya lembab, pintu kayunya sudah lapuk. Dina menunggu di depan, memayungi dirinya dengan payung lusuh. Mbak, dia di dalam. Nggak bisa bangun. Aku masuk. Bau apek dan obat-obatan langsung menyergap. Di kasur tipis yang tergeletak di lantai, Fajar berbaring. Wajahnya pucat, pipinya cekung, dan napasnya terdengar berat. Dia membuka mata pelan saat mendengar langkahku. Rani? Aku duduk di kursi plastik di sebelahnya. Kenapa nggak ke rumah sakit? Tanyaku. Nggak ada biaya. Jawabnya lirih. Aku cuma kerja serabutan. Tenaga udah nggak kuat. Makannya pun kadang cuma sekali sehari. Aku menarik napas panjang. Dalam hatiku, ada campuran marah, kasihan, dan getir.
Dulu, kamu tinggalkan aku demi hidup yang katanya lebih baik. Sekarang, lihat kamu. Dia tersenyum tipis, meski wajahnya tampak kesakitan. Aku, bodoh, Ran. Dulu aku pikir Lia itu segalanya. Tapi dia pergi waktu aku jatuh. Aku ingat kamu, tapi aku malu datang. Ketemu waktu di kantormu itu, rasanya kayak dihukum sama Tuhan. Aku menunduk. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Kamu mau aku apa sekarang? Nggak banyak, cuma, maaf, aku nggak minta kita balik. Aku cuma, mau kamu tahu, aku nyesel. Kami diam lama. Suara hujan di luar seperti memisahkan dunia ini dari segala hiruk-pikuk. Di kepalaku, semua memori datang silih berganti, wajahnya saat kami menikah, saat membangun rumah, saat dia mengucapkan kata-kata terakhir sebelum pergi. Fajar, kataku akhirnya, aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan untuk kamu, untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa hidup tanpa beban. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, itu lebih dari cukup. Meski hubungan kami sudah lama berakhir, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku menghubungi kenalanku di puskesmas setempat, meminta mereka mengirim ambulans dan membawa Fajar untuk perawatan. Biayanya biar saya yang tanggung, kataku ke Dina. Dina menatapku heran. Padahal, dia dulu. Aku tahu. Tapi ini soal kemanusiaan, bukan soal masa lalu. Fajar sempat menolak di bawah, tapi aku meyakinkannya. Kalau kamu mau mencoba hidup sedikit lebih lama, jangan keras kepala. 2 hari kemudian, aku datang menjenguk. Fajar dirawat di ruang kelas 3. Kondisinya sedikit membaik, tapi dokter bilang penyakitnya, komplikasi dari malnutrisi dan infeksi paru-paru, sudah cukup parah. Kalau dia disiplin minum obat dan makan bergizi, masih bisa pulih sebagian, kata dokter. Tapi butuh waktu. Aku mengangguk. Sebelum pulang, aku meninggalkan sejumlah uang di meja perawat untuk membayar biaya perawatan sebulan. Aku tidak memberitahu Fajar jumlahnya, hanya berkata, anggap saja ini sebagai penutup buku kita. Minggu berikutnya, aku mendapat pesan dari Dina, Mbak, Fajar nitip pesan. Dia mau ketemu sekali lagi. Aku datang sore itu. Fajar duduk di kursi roda, mengenakan baju rumah sakit. Wajahnya masih pucat, tapi senyumnya lebih tulus. Rani, makasih. Bukan cuma karena biaya rumah sakit, tapi karena kamu mau datang. Rasanya, aku bisa pergi tenang nanti. Aku menggenggam tangannya sebentar. Kamu belum tentu pergi cepat, Fajar. Masih ada waktu kalau kamu mau memperbaiki hidup. Dia tertawa pelan. Entahlah, yang jelas, aku nggak bawa lagi rasa benci atau penyesalan yang ngikik. Itu terakhir kali aku melihatnya. Beberapa bulan kemudian, Dina mengabarkan bahwa Fajar meninggal di rumah sakit tanpa banyak orang yang mengantar. Aku tidak datang ke pemakamannya, tapi aku menyalakan lilin di rumahku malam itu dan berdoa dalam hati. Bukan doa untuk cinta yang hilang, tapi untuk jiwa yang pernah berjalan bersamaku di satu bab kehidupan. 3 tahun berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Fajar di rumah sakit. Hidupku berubah seperti malam dan siang dibanding masa-masa aku ditinggalkan dulu. Perusahaan propertiku kini bukan lagi hanya menguasai pasar di kota ini, kami telah merambah ke 3 provinsi. Aku mempekerjakan ratusan karyawan, membangun hunian modern yang terjangkau namun berkualitas. Namaku sering muncul di majalah bisnis sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di wilayah ini. Di kantor pusat baru kami, yang berdiri megah di jalan utama kota, semua orang memanggilku Bu Direktur Rani dengan penuh hormat. Pagi itu, aku berdiri di balkon lantai teratas gedung kantor, memandang deretan perumahan yang pernah hanya jadi mimpi di kepalaku. Angin membawa aroma kopi dari kafe di lantai bawah, sementara matahari pagi memantulkan kilau emas di jendela-jendela. Bu, tamu dari Bank Nasional sudah datang untuk pembahasan kerjasama, ujar sekretarisku, Laila. Aku mengangguk. Bawa mereka ke ruang rapat utama. Saya akan menyusul. Hari-hariku kini padat, tapi aku menikmatinya. Tidak ada lagi rasa takut akan masa depan. Semua kontrol ada di tanganku. Sore harinya,
Aku mendapat undangan resmi dari Asosiasi Pengusaha untuk menjadi pembicara di seminar nasional bertema Bangkit dari Keterpurukan. Aku tersenyum miris membaca temanya. Kalau mereka tahu latar belakangku, mereka pasti mengerti mengapa topik itu seperti dijahit khusus untukku. Aku menerima undangan itu tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, panitia meminta foto lamaku untuk keperluan presentasi. Aku mengirimkan foto sederhana, aku yang dulu, berkerudung polos, wajah tirus, berdiri di depan rumah kecil yang kini hanya ada dalam kenangan. Hari seminar, ballroom hotel bintang 5 itu penuh oleh ratusan peserta. Aku naik ke panggung dengan percaya diri, mengenakan setelan putih elegan. 13 tahun lalu, aku ditinggalkan oleh orang yang kucintai. Rumahku dijual bukan untuk masa depan kami, tapi untuk wanita lain. Aku diusir kembali ke rumah orang tua. Saat itu aku pikir hidupku selesai. Ternyata, itu awal dari segalanya. Ruang itu hening. Semua mata tertuju padaku. Aku mulai dari nol. Bahkan dari minus, karena hatiku hancur. Tapi setiap luka, kalau kita olah dengan benar, bisa jadi tenaga pendorong. Hari ini, aku ingin membuktikan bahwa kita bisa bangkit, bahkan ketika semua pintu terlihat tertutup. Tepuk tangan bergema. Di sudut ruangan, aku melihat beberapa wanita menghapus air mata. Sepulang dari seminar, aku menerima pesan dari Dina. Mbak, aku nemu kotak di rumah kontrakan lama Fajar. Isinya kayaknya untuk Mbak. Mau aku kirim? Rasa penasaran membuncah. Kirim saja, Din. Beberapa hari kemudian, paket itu tiba. Sebuah kotak kayu kecil, warnanya sudah pudar. Di dalamnya ada buku tulis lusuh dan beberapa foto lama kami berdua saat menikah dulu. Di halaman pertama buku itu, ada tulisan tangannya. Rani, kalau kamu menemukan ini, berarti aku sudah nggak ada. Aku mau kamu tahu, aku bangga sama kamu. Kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Maaf sudah meruntuhkan hidupmu dulu. Mungkin aku nggak pantas dapat maafmu, tapi aku berharap kamu bahagia. Fajar. Aku menutup buku itu perlahan. Tidak ada air mata yang keluar, hanya keheningan yang panjang di dadaku. Sebulan kemudian, aku memutuskan untuk membeli sebidang tanah di pinggiran kota, tepat di dekat lokasi rumah kontrakan terakhir Fajar. Lahan itu akan kujadikan proyek perumahan subsidi untuk keluarga berpenghasilan rendah. Bu, kenapa pilih lokasi ini? Infrastruktur di sini masih kurang, tanya manajer proyekku. Aku tersenyum tipis. Kadang, kita membangun bukan hanya untuk untung, tapi untuk menutup lingkaran hidup. Setahun setelahnya, perumahan itu selesai. Kami mengadakan pesta peluncuran sederhana. Warga sekitar datang, musik akustik mengalun, dan anak-anak berlarian di taman kecil. Aku berdiri di panggung kecil, memotong pita peresmian. Perumahan ini aku dedikasikan untuk semua orang yang pernah merasa kehilangan segalanya. Percayalah, masa depan bisa dibangun kembali, bahkan dari puing-puing. Di antara kerumunan, aku melihat wajah Dina. Dia tersenyum sambil mengangguk pelan. Aku tahu dia mengerti alasan sebenarnya aku membangun di sini. Sore itu, saat acara usai, aku berjalan sendirian ke sudut lahan, tempat yang dulu berdiri rumah kontrakan Reyot itu. Sekarang, di sana berdiri rumah tipe 36 yang rapi, dengan cat putih dan taman kecil di depannya. Aku berdiri lama di situ. Fajar, kalau kamu lihat ini dari sana, semoga kamu tahu, aku sudah baik-baik saja. Bahkan lebih dari itu, bisikku dalam hati. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma rumput segar. Aku merasa lingkaran panjang ini akhirnya tertutup. Tidak ada lagi rasa marah, dendam, atau getir. Yang tersisa hanya ketenangan. 5 tahun sejak aku meninggalkan semua masa lalu, hidupku kini bagaikan sungai yang mengalir tenang, tak lagi bergemuruh oleh badai. Perusahaanku semakin besar, reputasiku sebagai pengusaha properti perempuan terus menguat, dan yang terpenting, hatiku damai. Kadang, saat duduk di teras rumahku yang menghadap ke taman, aku memikirkan kembali perjalanan panjang itu. Aku tak pernah menyangka, rasa sakit yang dulu nyaris membunuhku justru menjadi batu loncatan menuju puncak yang tak pernah kubayangkan. Aku tak lagi membenci Fajar. Dia hanyalah bagian dari bab yang sudah selesai.
Aku percaya, setiap orang datang dalam hidup kita membawa pelajaran. Dia mengajariku tentang keteguhan, tentang menghargai diriku sendiri, dan tentang bagaimana membangun dunia dari serpihan. Suatu sore, aku berjalan melewati sebuah showroom mobil. Di depannya, aku melihat seorang pria yang wajahnya samar mengingatkanku pada masa lalu, tapi aku tak lagi merasa terikat. Aku hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Dunia ini terlalu luas untuk dihabiskan menatap ke belakang. Kini, setiap proyek baru yang aku bangun selalu punya satu benang merah, memberi harapan bagi mereka yang pernah merasa kehilangan segalanya. Karena aku tahu rasanya berdiri di titik nol, dan aku ingin membuktikan bahwa dari titik itu, kita bisa melesat setinggi-tingginya. Malam itu, dari jendela kamarku, aku memandang keluar. Lampu-lampu kota berkelip bagaikan bintang jatuh yang terjebak di bumi. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Terima kasih, hidup, karena pernah menjatuhkanku, hingga aku belajar terbang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bab ini benar-benar selesai.